1M. Karena under value harganya cuma 600 juta. Sementara bank mau membiayai berapa? Sekitar 80%-nya. 80% dari 1M berapa? 800. Jadi kita masih dapat spread 200 juta cash masuk. Ya. Kalau kita udah usaha yang ke tahun kedua, uangnya boleh dipakai. Tapi kalau enggak, saya jangan dipakai. Karena ilmu mengelola uang itu ada juga. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ada ini, udah ambil uangnya, bisa untuk renovasi, bisa nambah-nambah di bisnis. Jadi beli properti malah dapat uangnya. Masuk akal? Kita untung? Untung. Yang kita take over untung? Untung. Bank untung? Untung. Siapa yang rugi? Yang kita. Itu habis itu training makin pintar. Terakhir tentang emas kita lihat. Ya, emas. Ya. Jadi nggak ternilai. Jadi emas itu dia kan naik turun. Ya. Saya juga sarankan ke teman-teman, kalau untuk tabungan pendidikan, untuk umroh, itu nabungnya pakai emas saja. Kalau Anda nabung pakai emas, biaya umroh itu sebenarnya turun. Kalau pakai rupiah, naiknya gila-gilaan. Kalau pakai dolar pun tetap dia naik. Sedikit dia naik. Cuma nggak terjal, landai dia naiknya. Kalau rupiah, terjal. Ya. Umroh yang saya dulu bayarnya cuma 17 juta, sekarang yang setara itu udah hampir 30 juta. Ya, itu sekitar 4 tahun ya. Nah, tapi kalau Anda nabung emas, biaya umroh itu turun sebenarnya. Karena emas itu yang naik. Oke? Makanya Nabi bilang 1 dinar zaman dulu pun ya, dengan 1 emas zaman sekarang, dapat kita hewan kurban yang sangat-sangat baik, sama nilainya. Karena nilainya dia tetap. Nah, itulah fungsinya emas, menjaga nilai, bukan melipat gandakan nilai. Nah, kalau kita pengen invest di emas dan selalu untung, macam-macam strateginya ya. Yang saya bilang bisa diterapkan oleh semua adalah, kalau strategi yang kita pakai adalah cost averaging. Ya, tiap kali terima uang, misalnya gajian bagian karyawan atau profit, setelah terima uang, H+1-nya itu langsung ya 5% sampai 10% diberikan emas. Nanti dapatlah cost rata-rata, namanya itu cost averaging. Nah, kadang-kadang kita terbeli mahal nggak masalah, penting disiplinnya. Karena apa? Dalam jangka panjang ya dia akan naik terus. Walaupun tiap bulan itu kan naik turun. Tapi jangka panjang dia akan naik. Ya, itu strategi yang insya Allah relatif lebih aman dan pasti untung. Boleh Anda trading, tapi Anda harus ahli di sana. Kalau trading itu artinya Anda fokus. Trading itu kan jual beli, berarti Anda harus fokus. Namanya reksadana, properti, emas, sesuatu yang trading, berarti Anda harus fokus di sana. Ya. Kita biasanya punya kesibukan, mungkin bisnis, mungkin karyawan kan, makanya saya kurang rekomend. Samping yang trading itu harian, ini memang harus Anda fokus di sana. Kalau nggak, uangnya loss. Nah, kalau pakai cara ini, simpel banget. Habis terima uang, H+1-nya 5% sampai 10% langsung belikan emas. Dalam setahun dia akan jadi cost averaging, cost rata-rata, naik terus dia. Ya. Kenaikan emas di Indonesia sekitar belasan persen, hampir 20%, lumayan. Ya. Nah, sekali lagi, emas tidak bisa melipat gandakan nilai, dia cuma bisa ngapain? Menjaga. Jadi kalau Anda kaya, Anda tetap kaya. Gitu. Jangan sampai turun nilainya. Masuk akal? Ya. Ada pertanyaan? Oke, kita stop sampai di sini ya, karena udah ini ya, udah istirahat, mau isoma ya. Betul nggak isoma? Iya. Isoma atau soima? Atau maiso ya? Nah, itu ternyata isoma itu betul banget. Itu memang hadis Nabi banget. Jadi berarti dulu, istirahat dulu. Karena Nabi itu dia sebelum sholat zuhur itu dia tidur siang sebentar 15 menit. Dulu. Terus sholat dulu, baru makan dulu. Tapi ada yang lain juga, kalau makan sudah terhidang, makan dulu. Ya. Itu hadisnya ada dari Muslim saya baca ya. Itu bahkan sholat maghrib sekalipun, sholat maghrib loh itu. Kalau ada makanan Anda makan dulu, tenang-tenang makannya, nggak usah dulu. Hadis Muslim. Ya. Tapi kalau makannya sudah terhidang, ya, tapi jangan diakal-akalin. Ya, mau sholat tidak makanan. Jadi isoma Indonesia itu udah bagus banget, itu tepat banget. Isoma, ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yakin teman-teman dapat manfaat dari video ini, dari sharing saya barusan. Nah, sekarang saya kasih manfaat lagi nih. Apa itu? Anda saya izinkan, saya kasih lisensi, ya, lisensi untuk memperbanyak DVD ini. Anda bisa jual. Katakanlah DVD harus ada aturan ya, ada aturan. Anda minimal menjualnya harga 100.000 satu. Kedua, minimum ya itu 100.000. Yang kedua adalah apa? Anda menjualnya mulai 30 Desember 2015. Kenapa? 2015 itu Desember tanggal 30 itu saya ulang tahun. Nah,
Nah, ulang tahun kan saya biasanya dapat hadiah. Ini enggak, saya ngasih hadiah. Jadi saya ngasih hadiah buat teman-teman, silahkan berbagi DVD-nya, jual. Terjual 5 saja langsung dapat 500.000. Ya. Nah, jadi minimum harganya 100.000 dan mulai 30 Desember 2015.